Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Dan pada malam hari ini kita akan beribadah kembali bersama-sama dalam ibadah keluarga. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon agar Roh-Mu yang kudus mengangkat semua pikiran kami yang mengembara dan bimbing kami dalam mendengarkan firman-Mu. Dengan demikian, kami dimampukan untuk mengerti kebenaran dan kehendak-Mu, serta melakukannya dalam hidup pribadi, di tengah keluarga, dan dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dalam Alkitab, yang terdapat dalam Injil Matius pasal yang 17, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27, yang mengatakan, Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Maranatha. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, di Minggu Advent yang ketiga ini, di hari Rabu, di tanggal 16 Desember 2020, pada hari ini kita masuk ke dalam pembacaan Alkitab pada Matius pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, Injil Matius adalah salah satu kitab Injil dari 4 kitab Injil yang ada
di dalam Perjanjian Baru. Injil Matius bersama dengan Injil Markus dan Injil Lukas disebut dan dikelompokkan sebagai Injil sinoptis, yang artinya bahwa ketiga kitab Injil ini memiliki pola yang sama dalam menuturkan kisah tentang Yesus Kristus. Mulai dari di masa kecil Yesus itu sendiri, pengajaran dan pelayanannya, penderitaan dan kematiannya, dan yang terakhir, kebangkitannya. Injil Matius, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, diyakini ditulis oleh penulis yang diyakini adalah salah seorang dari ke-12 murid Tuhan Yesus yang juga dikenal sebagai pemungut cukai. Injil Matius mengangkat tema besar dalam Injilnya bahwa Yesus Kristus adalah Raja, yaitu Raja Israel atau Mesias yang dijanjikan Allah. Menggenapi janji-janji atau nubuat Allah yang telah disampaikan melalui para nabi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, Kapernaum dan daerah pesisir Danau Galilea merupakan daerah-daerah yang memiliki arti yang sangat penting bagi pelayanan Tuhan Yesus. Ia memulai pelayanannya dari Kapernaum dan beberapa kali Tuhan Yesus kembali ke Kapernaum dalam pelayanannya. Setelah peristiwa pemuliaan Tuhan Yesus kembali untuk pergi ke Kapernaum. Di Kapernaum ini, murid Tuhan Yesus yaitu Petrus didatangi oleh petugas bea Bait Allah dan ditanyai begini, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Bea atau pajak Bait Allah adalah pajak yang dikenakan kepada setiap orang Yahudi dan diberlakukan sejak zaman Musa, yang tujuannya adalah untuk mendukung kebutuhan yang diperlukan di Bait Allah. Pengumpulan bea atau pajak itu diberlakukan lebih ketat lagi setelah pembuangan pada masa Nehemia, guna mendukung pembangunan Bait Allah dan kebutuhan untuk Bait Allah itu sendiri. Mengapa petugas bea Bait Allah tidak bertanya langsung kepada Tuhan Yesus? Ada 2 kemungkinan. Ya, yang pertama, pertanyaan tersebut mungkin bertujuan untuk mencari celah kelemahan dari Tuhan Yesus. Sama seperti yang dilakukan oleh oknum orang-orang Farisi dan oleh orang ahli Taurat. Dan yang kedua, kemungkinan lainnya adalah petugas itu mungkin merasa sungkan, ya, sangat dikenal karena Tuhan Yesus ini sangat dikenal dengan pelayanannya, pengajarannya serta juga kuasanya. Namun Injil Matius di sini tidak menjelaskan lebih lanjut tentang hal itu. Injil Matius menjelaskan lebih lanjut dialog Petrus pada Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus mengetahui maksud Petrus untuk bertanya lebih jauh. Tetapi Tuhan Yesus lebih dahulu mengajukan pertanyaan kepada Petrus. Dan pertanyaan Tuhan Yesus di sini sangat luas ya, dibandingkan dengan pertanyaan petugas bait Allah. Yaitu yang dikatakan Tuhan Yesus, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyat atau dari orang asing? Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus tentang kebijakan pajak yang diperlakukan oleh pemerintah Roma pada saat itu. Dan jawab Petrus dengan tegas bahwa kebijakan pemerintah tentang pajak itu dikenakan untuk orang asing. Dari jawaban Petrus, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa pajak yang dipungut dari orang asing oleh pemerintah atau raja-raja semestinya untuk rakyat. Dan bukan untuk membebani rakyat oleh pajak. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Pertanyaan Tuhan Yesus sebenarnya adalah sebuah perumpamaan perbandingan bahwa Ia yang adalah Allah. Mestinya tidak perlu Tuhan Yesus ini membayar pajak lagi untuk bait Allah. Baitnya karena bea pajak itu sendiri adalah untuk bait Yesus itu sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhan Yesus di sini mengajarkan kepada Petrus dan para murid-muridnya sebuah keteladanan, yaitu memberi contoh dengan membayar pajak atau bea bait Allah. Nah, Tuhan Yesus menyatakan keberadaannya karena Dia adalah Allah, namun Dia juga mau merendah dan memberikan keteladanan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, sama di zaman sekarang ya, di abad ini kita juga diberikan kewajiban untuk membantu pelayanan, untuk khususnya di gereja. Dan apa yang kita berikan kepada Tuhan Yesus untuk gerejanya? Ya, salah satunya adalah dengan kita memberi persembahan, ya, persembahan ucapan syukur, persembahan rumah tangga, dan persembahan-persembahan lainnya. Itu adalah bentuk yang dulunya adalah pajak atau bea yang diberikan kepada bait Allah. Dan di zaman sekarang kita memberikan persembahan dan ucapan syukur yang lainnya, yang ada PTB kita berikan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, maksud dan tujuan daripada kita memberi persembahan adalah untuk pelayanan di gereja. Pelayanan kita yang akan dikelola oleh majelis, ya, dan dikelola oleh gereja untuk kegiatan-kegiatan gereja. Salah satunya program-program yang telah disusun untuk kegiatan-kegiatan yang ada di gereja. Contohnya program pelayanan Pelkat, PA, PT, GP, PKP, PKB, PKLU. Bila ada program yang dilakukan oleh kita sendiri dari gereja kita, atau dari MUPEL Kaltim 2, atau dari Sinode, kita akan mengikuti, memakai persembahan yang diberikan jemaat kepada gereja. Itu yang kita lakukan.
Jangan sampai pelayanan ini terhambat ya, karena tidak adanya persembahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jangan takut bahwa gereja akan ada bahasa kasarnya itu kita bangkrut. Tidak mungkin Tuhan akan memberikan yang terjelek buat rumah ibadah, terutama bait Allah ini atau gereja ini. Tidak mungkin Allah akan memberikan itu semua. Pasti Tuhan akan memberikan lebih, dan wajar saja kalau dalam setiap pelayanan, dalam setiap gereja terjadi kekurangan dana. Itu bisa saja terjadi, terutama di zaman, terutama yang terjadi seperti sekarang dengan adanya pandemi COVID-19. Ya, semua banyak yang terhalang, pekerjaan banyak yang tidak bekerja. Tetapi Tuhan pasti akan tetap memberikan berkatnya kepada kita semua. Nah, dari situlah kita memberikan berkat kita kepada Allah melalui persembahan, ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, kesaksian Injil Matius pasal 17 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat ke-27 di sini tegas memperlihatkan kepada kita bahwa keteladanan Tuhan Yesus Kristus, sekalipun dia adalah Allah, dia tetap mengunjuk sikap dan tindakan menghormati tatanan yang ada, dan bahkan ia menjelaskan dengan roh dengan lebih baik kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. Kehadirannya justru memberikan damai sejahtera kepada semua orang melalui sikap dan tindakannya yang bijak dan berdampak bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, di minggu Advent ketiga ini kita diingatkan untuk menjalani dan mengisi hari-hari kita ke depan dengan sikap dan tindakan yang baik, bijak dan benar, sehingga perayaan yang akan kita lakukan ke depan dan ibadah Natal tahun ini yang akan kita laksanakan akan menjadi berbeda, karena kita merayakannya dengan kesungguhan dan kesediaan serta kerendahan hati untuk menyatakan damai sejahteranya kepada banyak orang dan kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, selamat menyambut 25 Desember 2020. Selamat menghadirkan Kristus Yesus melalui kesaksian hidup kita yang berdampak bagi orang banyak. Tuhan Yesus memberkati. Dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, tetap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang selalu bersama-sama kami dalam setiap kehidupan kami. Dan sampai pada saat ini Tuhan masih memberikan napas kehidupan bagi kami semua, dan selalu menjaga dan melindungi akan kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami datang kepadamu ya Tuhan. Sertailah kami semua dalam setiap pekerjaan kami. Berikanlah yang terbaik dalam setiap pekerjaan kami ya Tuhan. Dan bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan ya Tuhan, kami mohon Engkau membukakan pekerjaan bagi mereka. Berikanlah kami damai sejahtera ya Tuhan, dan sukacitamu kepada kami semua.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami berdoa bagi pemimpin kami yang teratas maupun yang paling bawah ya Tuhan. Engkau sertai ya Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik dalam setiap kepemimpinan mereka. Engkau memberikan keadilan yang terbaik buat kami semua ya Tuhan, umat-Mu yang percaya kepadamu ya Tuhan. Jadikanlah pemimpin kami menjadi pemimpin yang bijaksana dan penuh dengan hikmat ya Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan Engkau telah bersama-sama dengan kami semua di seluruh Indonesia ini telah mengadakan pilkada ya Tuhan, dan semuanya telah terlaksana dengan baik. Dan kami mohon kepadamu ya Tuhan untuk pemimpin-pemimpin yang baru ini ya Tuhan, menjadi pemimpin-pemimpin yang bijaksana dan penuh hikmat ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi presbiter kami, presbiter yang ada di Hebron ini ya Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik buat pelayanan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat melayani untuk umat-Mu yang percaya kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berikanlah kesehatan selalu kepada kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit ya Tuhan, Engkau berikanlah yang terbaik kepada mereka. Berikan kesembuhan kepada mereka ya Tuhan. Dan berkati makanan dan minuman dan obat yang mereka makan ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami berdoa juga bagi mereka yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan ya Tuhan. Ditambahnya umur ini ya Tuhan, berkati mereka semua ya Tuhan. Dan mampukan mereka untuk kedepannya Tuhan, untuk mendapatkan yang lebih baik ya Tuhan. Ya Tuhan, bagi mereka yang berduka ya Tuhan, kami mohon Engkau hiburkan mereka. Berikanlah kekuatan yang sejati bagi mereka ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah berkat-Mu kepada kami semua ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan kehidupan ini dengan baik. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, inilah doa kami ya Tuhan. Seperti Engkau juga mengajarkan doa kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 96 ayat yang ke-8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Ya Tuhan, sumber sukacita dan ungkapan syukur kami, inilah persembahan yang dapat kami kumpulkan. Kami mengimani sungguh bahwa kasih dan kuasa-Mu menyempurnakan pemberian kami, dan hikmat-Mu melingkupi kami yang mengelolanya. Di dalam kasih dan kemurahan Kristus,
kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri, hiduplah dengan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.